Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan coba mengangkat cerita dari akun Twitter Lakon Story @lakonstory yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Oke, langsung saja saya bacakan ceritanya. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Cerita ini terjadi masih beberapa tahun yang lalu. Berawal dari kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak hidupku, tanpa disangka-sangka aku akhirnya mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Benar sekali, sejak adanya pengalaman waktu itu, kini aku menjadi percaya jika mereka itu ada dan mereka benar-benar nyata. Semua cerita ini berawal ketika aku terkena PHK dari perusahaan tempat aku bekerja. Karyawan yang sebelumnya berjumlah puluhan, waktu itu perlahan berkurang dengan sangat signifikan hingga akhirnya tersisa tinggal menjadi beberapa orang saja. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena sejak adanya virus corona, perusahaanku yang mengalami penurunan laba yang akhirnya aku pun terkena imbasnya. Dan saat itulah aku pun akhirnya mencoba mencari pekerjaan via sosial media demi menyambung hidupku yang semakin lama sudah terasa semakin berat saja. Syukurnya berkat aktif di seluruh sosial media, aku pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga. Di situ tanpa pikir panjang lagi, aku pun seketika menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut, sembari berharap jika lowongan masih tersedia. Dan syukurnya setelah beberapa lama kemudian, WhatsAppku pun akhirnya dibalas dengan singkat cerita. Aku pun mengutarakan maksud dan tujuanku bahwasanya aku ingin melamar menjadi asisten rumah tangga sesuai iklan yang tertera. Seiring berjalannya waktu, tanpa disangka-sangka aku pun akhirnya diterima kerja di tempat tersebut dan membuat janji untuk berangkat di beberapa hari berikutnya. Waktu itu ketika aku berangkat menuju tempat kerjaku, sebenarnya aku hanya membawa sedikit bajuku karena aku masih sempat berpikir belum tentu aku nanti bisa betah tinggal di rumah tersebut. Karena selain jaraknya yang jauh, waktu itu aku masih ingin mencoba pekerjaan tersebut terlebih dahulu daripada aku hanya menganggur di rumah saja. Hingga akhirnya setelah hari yang disepakati telah tiba, aku pun berangkat menuju rumah tersebut menggunakan jasa travel. Selama perjalanan tentu saja pikiranku sudah tidak karu-karuan. Karena selain takut, waktu itu sebenarnya adalah pengalaman pertamaku menjadi seorang asisten rumah tangga. Namun, dengan mencoba menekan semua perasaan yang ada, aku pun akhirnya terus memantapkan niat agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Singkat cerita, setelah sekitar 6 jam aku berjalan, aku pun akhirnya sampai di sebuah daerah yang sesuai dengan arahan dari pemilik lowongan pekerjaan tersebut. Di situ aku diarahkan untuk menaiki ojek online dan diminta untuk diantarkan sesuai alamat yang diberikan. Setelah beberapa lama kemudian, aku pun sampai dan berhenti di depan salah satu rumah yang sepertinya menjadi tujuan dari perjalananku waktu itu.
Sesampainya aku di rumah tersebut, aku sempat sangat terkejut bukan main, karena saat itu rumah yang aku tuju tersebut ternyata adalah sebuah rumah besar berlantai 2. Namun sayangnya, meski terbilang besar, rumah tersebut bisa dikatakan jauh dari pemukiman warga, mengingat sebelah kanan dan kiri rumah memang didominasi oleh perkebunan pisang yang sepertinya perkebunan pisang tersebut adalah milik dari salah satu warga. Tapi anehnya, belum selesai aku melamun, waktu itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan panggilan suara perempuan yang sepertinya sedang menyapaku, yang saat itu memang terlihat sedang kebingungan. "Mbak cari siapa ya?" teriak ibu-ibu tersebut. "Ibu pemilik rumah ini ya, Bu. Saya yang inbox di Facebook, Bu," ucapku. "Oh, Mbak Ayu ya? Iya, silahkan Mbak, masuk saja," sahut ibu-ibu tersebut sambil membukakan pintu gerbangnya. Dan setelah pintu gerbang tersebut dibuka, aku pun akhirnya perlahan berjalan masuk, sambil sesekali melihat ke kanan dan ke kiri. Singkat cerita, aku sampai di ruang tamu rumah tersebut, lalu kemudian duduk sambil mulai mendengarkan apa yang pemilik rumah tersebut katakan. "Perkenalkan, nama saya Bu Farah. Mbak Ayu bisa panggil saya Ibu saja, biar lebih dekat," ucap ibu-ibu tersebut memulai percakapan. "Baik Bu," jawabku sopan. "Jadi begini, saya memang butuh pembantu agar bisa membantu saya mengurus rumah ini. Pekerjaannya cukup mudah kok. Setiap pagi cuma bersih-bersih dan masak saja," imbuh Bu Farah. "Oh gitu ya Bu, jadi saya harus tinggal di sini?" tanyaku. "Iya Mbak, saya memang cari pembantu yang bisa menginap. Soalnya saya juga sering keluar kota," sahut Bu Farah. Iya Bu," jawabku sopan. "Tenang saja, soal makanan Mbak bisa makan sepuasnya. Di sini saya nggak membeda-bedakan kok, jadi kamu ya makan apa yang saya makan. Tapi kalau mau masak, nanti sama saya, soalnya saya suka masakan pedas. Hehehe. Gimana? Misalnya Mbak bersedia, hari ini bisa langsung kerja dan tinggal di sini. Nanti saya ajak Mbak Ayu keliling rumah ini terlebih dahulu," imbuh Bu Farah. "Baik Bu, saya mau," ucapku mantap karena kesan pertama ketika aku melihat Bu Farah ini, beliau sepertinya adalah orang yang sangat baik. Dan singkat cerita, setelah obrolan tersebut selesai, aku pun diajak untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan diperlihatkan setiap bagian isi rumahnya. Rumah tersebut memiliki 2 lantai dengan gaya minimalis khas perumahan. Di dalam rumah terdapat 3 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar tidur di lantai atas. Kamar Bu Farah terletak di lantai bawah, dan semua kamar yang ada di lantai 2 sepertinya tidak dihuni karena waktu itu aku melihat kedua isi kamarnya sangatlah berantakan dengan tidak adanya kasur ataupun yang lainnya. Dapur rumah ini juga berada di lantai bawah. Dan tidak hanya itu, di belakang rumah ini juga terdapat sebuah tempat cuci baju yang dilengkapi dengan jemuran yang cukup luas. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling melihat bagian isi rumah, aku pun diantar menuju ke kamarku yang letaknya di lantai bawah, tepat tidak jauh dari kamar mandi utama rumah tersebut. "Ini kamar kamu, mudah-mudahan kamu betah ya Mbak," ucap Bu Farah. "Insya Allah Bu." "Ibu di rumah ini sendiri ya Bu?" tanyaku. "Iya Mbak, semua suami dan anak-anak ibu masih di Jogja. Makanya lusa mau saya jemput.
dan sepertinya saya akan tinggal beberapa hari di sana. Jadi Mbak Ayu nanti jagain rumah ini sendiri nggak apa-apa ya, ucap Bu Farah. Iya Bu, jadi ibu ini aslinya Jogja, imbuhku. Iya Mbak, saya baru beli rumah ini bulan lalu. Rencananya rumah ini nanti juga mau saya kontrakan kok Mbak, jawab Bu Farah. Dan setelah obrolan kami waktu itu, akhirnya aku pun tinggal di rumah tersebut. Awalnya semuanya memang nampak biasa-biasa saja. Aku menjalani pekerjaanku dengan sebagaimana mestinya, layaknya pembantu pada umumnya. Setiap pagi menyapu, mencuci baju, hingga pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya. Dan di situ, ketika pertama kali aku bekerja, tentu saja aku dibimbing oleh Bu Farah agar aku benar dalam melakukan setiap pekerjaanku. Dan di saat itulah aku mulai menyadari, jika Bu Farah ini adalah seorang ibu yang memang sangatlah baik hatinya. Sebagai seorang yang sangat kaya, beliau bisa dikatakan jauh dari kata sombong dan sebagainya. Bahkan beliau sama sekali tidak menganggap aku sebagai seorang pembantu ataupun yang lainnya. Waktu itu beliau memperlakukanku benar-benar layaknya saudaranya. Dan buktinya masih beberapa hari saja aku bekerja, aku pun seketika merasa betah bekerja di rumah Bu Farah tersebut. Namun sayangnya semuanya tidaklah berjalan dengan lama. Setelah sekitar 2 minggu kemudian, Bu Farah tiba-tiba berpamitan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk beberapa waktu. Tentu saja saat itu aku dipasrahkan untuk menjaga rumah tersebut agar rumah tersebut tidak dalam keadaan kosong. Mbak, saya berangkat ke Jogja ya, tolong jaga rumah ini dan jangan lupa dibersihkan. Setiap pagi kamu bisa belanja di tukang sayur yang lewat di depan rumah. Dan setelah itu tolong tutup kembali pintu rumah ini dan jangan sekali-kali buka pintunya. Jangan terima tamu yang tidak dikenal, dan setiap malam Mbak Ayu harus telepon saya atau video call agar sama-sama tenangnya. Terakhir, jangan sekali-kali naik ke lantai 2 selama saya tidak ada. Biarkan lantai 2 kotor, kalau mau bersihkan nunggu saya kembali saja ya Mbak. Tolong yang masalah lantai 2 ini benar-benar diperhatikan, ucap Bu Farah jelas. Baik Bu, jawabku sopan. Setelah semua penjelasan Bu Farah selesai, akhirnya Bu Farah pun sore itu seketika pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah kepergian Bu Farah, tentu saja aku pun menutup semua pintu yang ada di rumah tersebut. Aku diam di dalam rumah dengan tidak sekalipun keluar rumah, karena selain memang tidak ada kepentingan, waktu itu aku masih tidak mengenal satupun orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba. Benar sekali. Malam itu adalah sebuah malam di mana akhirnya aku mulai menyadari jika aku bukanlah satu-satunya yang ternyata tinggal di rumah itu. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah hari keempat aku ditinggal Bu Farah pergi ke Jogja. Seperti biasanya, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku pun duduk di depan televisi sambil meminum secangkir kopi. Namun anehnya, belum selesai aku menghabiskan minumanku malam itu, tiba-tiba aku mendengar suara nyanyian yang setelah aku dengar lebih teliti lagi, suara nyanyian tersebut ternyata berasal dari arah lantai 2 rumah itu. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, disertai dengan tubuhku yang mulai bergetar tidak berhenti. Loh, kok ada orang sih? Pikirku dalam hati sambil aku yang mulai berdiri dari tempat dudukku dan menoleh ke arah lantai 2 rumah itu.
Dan tidak berhenti di situ saja, belum selesai aku mendengar suara nyanyian tersebut. Tetap dari arah lantai 2, aku kembali dikejutkan dengan suara langkah kaki anak kecil yang sedang berlari-lari. Suara tersebut terdengar jelas di antara keadaan rumah yang saat itu benar-benar dalam keadaan hening. Waduh, sepertinya di atas ada orang deh, pikirku. Malam itu aku benar-benar kebingungan tidak karuan. Di telingaku, aku mendengar semua suara aneh tersebut. Namun, di sisi lain, oleh pemilik rumah aku dilarang keras untuk naik ke lantai 2, meski apapun yang terjadi. Bagaimana ini? Aku dilarang naik ke lantai 2, tapi di atas aku kok dengar ada suara orang. Nanti kalau itu suara maling gimana ya? Pikirku kebingungan. Namun untungnya karena malam itu suara tersebut perlahan mulai tidak lagi terdengar. Akhirnya aku pun sedikit lega dan seketika masuk ke dalam kamarku karena aku pun tahu malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Singkat cerita, selama di dalam kamar bukannya tenang, aku malah kembali mendengar suara aneh yang kembali terdengar. Waktu itu aku kembali mendengar suara seseorang yang sedang berjalan warawiri dengan disertai suara batuk yang sesekali berbunyi. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut, bukan main, sambil mulai meyakini jika di rumah ini aku tidaklah sendiri. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun seketika beranjak menuju pintu kamarku dan membukanya sembari mulai menyalakan semua lampu. Tapi anehnya, ketika lampu menyala, waktu itu aku tidak melihat siapapun yang ada di rumah ini selain aku. Semuanya nampak sepi dengan tidak adanya seorang pun yang terlihat ada di sini. Mengetahui hal itu, aku pun berteriak tidak karuan karena kurasa sebelumnya aku benar-benar mendengar suara seorang sedang berjalan. "Halo, siapa ya?" teriakku. Dan boleh percaya atau tidak, malam itu suara teriakanku benar-benar disahuti oleh seseorang dengan nada yang sangat pelan. "Halo, aku di sini," jawab suara tersebut terdengar jelas. Sepertinya sumber suara tersebut adalah nada suara perempuan dengan nada suara serak-serak basah. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut, bukan main, sambil kembali berteriak tidak karuan. "Hei, siapa itu?" teriakku berulang-ulang sambil berjalan ke arah tangga utama yang berada tepat di samping ruang keluarga. Namun karena aku masih ingat jika aku dilarang naik ke lantai 2, waktu itu aku pun hanya diam di bawah tangga sambil terus menatap ke arah lantai 2. Tapi sayangnya, teriakanku malam itu tidak kunjung mendapatkan sautan. Meski sudah beberapa kali ku teriakan berulang-ulang. "Halo, siapa ya? Kamu siapa?" teriakku. Namun anehnya di saat aku masih berteriak, malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok perempuan berbaju putih panjang yang terlihat menatapku dari arah lantai 2. Sosok tersebut terlihat berdiri sejenak, lalu berjalan pelan ke arah belakang. Dan jika kuperhatikan, sepertinya sosok perempuan tersebut masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di lantai 2. Wajah perempuan tersebut tidak terlalu jelas, Mas, karena selain di atas gelap, aku nggak terlalu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi aku yakin jika sosok tersebut adalah perempuan. Hal itu dapat kupastikan dengan baju panjangnya dan rambutnya yang terurai berantakan.
Itulah yang dikatakan oleh narasumber. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan jantungku yang juga mulai berdetak dengan sangat kencang. Tuh kan, memang ada orang. Waduh, gimana ini? Pikirku dengan terus menghadapkan wajahku ke arah lantai 2 rumah tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba melihat dengan mata kepalaku sendiri ada beberapa anak kecil yang terlihat sedang berlari di antara kamar tidur yang terletak di lantai 2. Anak kecil tersebut berwajah putih, bedak lengkap dengan baju hitam dan birunya. Di situ perasaanku sudah sangat tidak karuan. Jantungku berdetak, tanganku gemetar, dan keringat juga sudah keluar bercucuran. Tapi sayangnya karena lagi-lagi aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan, akhirnya aku pun kembali ke dalam kamar tidurku dengan seketika mengunci pintunya dari dalam. Sudahlah, mending aku balik ke kamar saja dan telepon Bu Farah, ucapku. Di dalam kamar tentu saja aku pun seketika menghubungi Bu Farah via WhatsApp. Akan tetapi karena telepon WA aku tidak kunjung diangkat, akhirnya aku pun hanya menulis beberapa pesan singkat. Di situ aku menceritakan sedikit apa yang aku rasakan dan apa yang sudah aku lihat. Selamat malam Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya barusan lihat di lantai 2 ada perempuan dan anak kecil. Apa itu saudara ibu? Tulisku. Namun karena pesan WhatsAppku tak juga mendapatkan balasan, akhirnya aku pun mencoba tidak menghiraukan semua itu dan kembali tidur dengan berpikir jika perempuan tersebut adalah saudara dari Bu Farah. Mungkin perempuan yang kulihat tadi saudara Bu Farah, tapi dari kemarin kok nggak turun sama sekali ya? Jangan-jangan mereka sengaja disembunyikan. Tapi pertama kali aku datang kok nggak lihat ada orang sih di atas. Terus ada anak kecil juga, kok aneh sih? Pikiran seperti itu terus-menerus berputar di dalam otakku. Banyak pertanyaan seputar lantai 2 yang memang menggangguku setelah aku melihat semuanya terjadi di malam itu, dan singkat cerita malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya semuanya malah semakin aneh saja. Pagi itu ketika aku bangun dari tidurku di dapur rumah, tiba-tiba aku melihat rice cookerku sudah menyala dengan berisikan nasi yang sudah matang. Dan tidak hanya itu, ada tempe dan tahu yang kemarin baru aku beli. Pagi itu juga sudah terlihat selesai digoreng dan siap dihidangkan. Mengetahui hal itu, jantungku seketika berdetak kencang dengan diiringi perasaan yang sudah kebingungan tidak karuan. Karena ponselku masih tertinggal di dalam kamar, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun akhirnya berlari kembali menuju kamar agar aku bisa segera melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Bu Farah. Tapi anehnya ketika aku baru saja membuka ponselku, pagi itu aku melihat jawaban WhatsAppku yang sepertinya sudah dibalas oleh Bu Farah. Sudah, jangan dihiraukan, kamu ingat pesan ibu kan? Apapun yang terjadi jangan naik ke lantai 2, tulis Bu Farah. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika diam dan mulai merasakan jika ada sesuatu yang salah di dalam rumah ini. Dan singkat cerita, karena aku mulai ketakutan, akhirnya aku membawa beberapa mie instan masuk ke dalam kamarku dan aku pun seketika menguncinya dari dalam. Seharian aku sama sekali tidak berani keluar dari kamar. Aku hanya diam dengan makan mie instan yang saat itu kuseduh dengan air hangat. Semua itu tentu saja kulakukan karena aku benar-benar ketakutan dan ingin segera pergi dari rumah tersebut. Namun karena Bu Farah berkata akan pulang keesokan harinya,
Aku pun akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumah tersebut hingga Bu Farah pulang. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu semuanya malah semakin menjadi-jadi. Dari arah kamar tidurku malam itu aku mendengar semuanya. Mendengar suara langkah kaki, suara canda tawa, hingga suara obrolan seseorang yang kini suara tersebut terdengar bersumber dari arah lantai 1 yang berada tidak jauh dari kamar tidurku. Dari obrolan yang kudengar tersebut, aku bisa menyimpulkan jika mereka yang terdengar tersebut sepertinya adalah sebuah keluarga kecil. Hal itu dapat kupastikan dengan suara yang terdengar adalah suara laki-laki, suara perempuan, dan beberapa suara anak kecil. Dan tidak hanya itu, obrolan yang kudengar tersebut berisi sebuah obrolan berbahasa Jawa halus, lirih yang aku pun sangat sulit jika harus memahaminya. Namun, untungnya, masih ada beberapa kata yang hingga kini masih tidak bisa aku lupakan. Mulai dari kata-kata ari-ari, bajang, nyuwun sewu, edan, gembel, dan lain-lain. Suara tersebut terdengar sesekali di sela-sela obrolan yang terdengar. Dan dengan menahan semua kengerian itu, aku pun akhirnya benar-benar bertahan layaknya orang yang sedang beruji nyali. Hingga akhirnya aku sudah tidak lagi bisa menahan semua gangguan yang ada. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena semakin malam, gangguan yang kurasakan benar-benar terasa semakin membahayakan. Benar sekali, sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba dikagetkan kembali dengan aroma gosong yang jika kucium dengan lebih dalam lagi, aroma gosong tersebut seperti aroma kabel yang sedang terbakar. Aroma tersebut tercium kuat di sela-sela aku yang masih bertahan di dalam kamar. Merasakan hal itu, aku pun akhirnya memutuskan keluar dari kamarku untuk mencari sumber bau gosong tersebut karena aku yang mulai khawatir jika ada benda yang sedang terbakar di dalam rumah. Dan akhirnya ketika aku membuka pintu kamarku, tentu saja aku seketika menyalakan semua lampu rumah itu agar perasaanku bisa menjadi sedikit lebih tenang. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku juga memegang palu agar aku bisa berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak terduga. Namun sayangnya ketika lampu rumah sudah menyala, bukannya tenang, perasaanku malah semakin tidak enak saja. Bagaimana tidak, waktu itu tepat di atas meja ruang tengah rumah itu, aku melihat adanya 2 gelas air yang sepertinya baru saja dihidangkan. 1 gelas tersebut berisikan kopi yang masih panas, dan 1 gelas lagi berisi air putih yang sepertinya terlihat dingin. Mengetahui hal itu, jantungku pun berdetak semakin kencang. Dengan genggaman palu yang sudah siap kuperkuat karena aku sudah sangat yakin jika di rumah itu ada orang lain selain aku. Kopinya masih panas. Di rumah ini pasti ada orang lain, pikirku dalam hati, dengan hidungku yang mencium aroma gosong tersebut semakin lama semakin kuat. Sebenarnya waktu itu aku juga seketika menghubungi Ibu Farah via WhatsApp. Namun karena belum ada jawaban, akhirnya aku berhenti menghubungi beliau. Karena aku merasa sudah tidak aman, akhirnya aku pun memutuskan untuk berjalan pelan berkeliling rumah, meskipun aku tidak bisa memungkiri tubuhku waktu itu sudah sangat gemetaran tidak karuan. Langkah demi langkah di malam itu
hingga kini seolah masih tidak akan bisa aku lupakan. Aku benar-benar berjalan perlahan melihat bagian isi rumah dengan diiringi suara tawa yang sesekali terdengar dari arah lantai 2. Dan naasnya ternyata bau gosong yang kucari tersebut sepertinya bersumber dari arah lantai 2. Dan karena aku khawatir jika di lantai 2 ada benda terbakar yang bisa membahayakan rumah, akhirnya aku memantapkan niat untuk naik ke lantai 2, apapun resikonya. Mending kulihat di lantai 2 deh, sepertinya ada benda terbakar. Nanti kalau aku nggak naik ke sana, terus ada benda yang terbakar dan rumah ini kebakaran, kan aku yang kena, pikirku dalam hati, sambil mulai melangkahkan kakiku satu persatu di tangga rumah itu. Sesampainya aku di lantai 2, aku pun seketika menekan tombol saklar lampu yang memang berada tidak jauh dari tangga. Dan anehnya, ketika aku melihat sekeliling lantai 2, aku sama sekali tidak melihat adanya satupun benda yang terbakar. Semuanya benar-benar nampak normal layaknya rumah kosong pada umumnya. Dan singkat cerita, setelah memastikan jika semuanya baik-baik saja, aku pun mulai melihat lebih dalam lagi isi lantai 2 agar perasaanku bisa sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Dan tidak hanya itu, aku pun juga seketika membuka pintu kamarnya satu persatu dan membuka tirai yang memang menutupi bagian ruangan lantai 2 rumah itu. Gak ada apa-apa sih di sini. Ini kan memang lantai 2 yang pernah kulihat sebelumnya waktu masih di awal kerja. Semuanya bagus kok, gak ada yang aneh. Terus kenapa kok aku gak boleh naik ya? Aneh. Di sini nggak ada benda berharga juga. Tapi ngomong-ngomong, suara orang yang ku dengar tadi pada kemana ya? Kok nggak ada wujudnya? Pikirku dalam hati dengan menoleh ke sana dan kemari. Tapi anehnya, belum selesai aku melihat semuanya. Malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan ke arah salah satu sudut lantai yang ada di balik hiasan guci rumah itu. Di lantai tersebut aku melihat ada beberapa beras merah dan beras putih, dan air berwarna kuning yang disusun rapi di sebuah wadah yang sepertinya terbuat dari daun kelapa. Mengetahui hal itu, aku pun seketika hendak mendekati beras tersebut yang memang terletak beberapa meter dari tempatku berdiri saat itu. Tapi sayangnya, belum sampai aku di tempat beras tersebut berada, tiba-tiba aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang terlihat berdiri di salah satu sudut lantai ini. Perempuan tersebut terlihat diam dengan matanya yang terus menghadap ke dinding, dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Dan tidak hanya itu, dari salah satu kamar yang ada di lantai 2, waktu itu aku juga melihat tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang berlari-lari ke sana dan kemari. Mengetahui hal itu, kakiku yang sebelumnya berdiri kuat pun saat itu seketika terasa lemas, disertai dengan nafasku yang juga terasa sulit untuk dihembuskan. Dan tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah itu aku pun mulai sadar jika sedari tadi ternyata juga ada sosok laki-laki parubaya yang sedang duduk bersila tepat berada di pojokan ruangan yang ada di lantai 2 tersebut. Sosok laki-laki tersebut terlihat diam dengan wajahnya yang terlihat rata dengan tidak adanya hidung dan mata. Malam itu aku melihat semuanya, Mas. Aku melihat 3 sosok tersebut benar-benar dengan mata kepalaku sendiri dan berjarak hanya sekitar beberapa meter dari tempatku berdiri. Penunggu rumah itu ada 3 sosok. Ada laki-laki berwajah rata, perempuan berparas tidak begitu jelas, dan beberapa anak kecil yang berbedak tebal. Dan semuanya
benar-benar kulihat jelas dalam waktu beberapa menit lamanya. Bahkan saya juga sempat melirik ke arah jam dinding. Waktu itu tepat pukul 3.25 pagi, ucap narasumber. Mengetahui hal itu tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya aku pun seketika berlari ke bawah dan kembali masuk ke dalam kamarku dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Malam itu di dalam kamar aku terus saja menangis dan tidak berhenti karena rasa takut yang kurasakan sudah tidak lagi bisa aku tahan. Aku menangis semalaman dengan ditemani suara tawa yang masih saja terdengar perlahan. Dan singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 10.30 Bu Farah pun akhirnya sampai di rumah dengan anak dan suaminya. Tapi anehnya suami dan anak Bu Farah siang itu malah terlihat acuh denganku dan terus saja masuk lalu naik ke lantai 2 dengan tidak sekalipun menghiraukan keadaanku yang saat itu sedang menangis terseduh-seduh. Namun untungnya semua itu berbeda dengan Bu Farah. Bu Farah yang melihat aku sedang menangis waktu itu seketika menghampiriku dan menanyakan tentang keadaanku. "Kenapa, Mbak?" ucap Bu Farah pelan. Waktu itu aku pun seketika menceritakan semuanya pada Bu Farah, tentu saja dengan tetap merahasiakan jika aku sebenarnya sudah naik ke lantai 2. Tapi anehnya ketika mendengarkan ceritaku, Bu Farah sama sekali tidak terlihat kaget. Beliau malah terlihat tenang dengan sesekali tersenyum pelan. "Masa sih mereka ganggu lagi?" sahut Bu Farah. "Loh, Ibu sudah tahu kalau mereka ada," ucapku. "Iya Mbak, tapi nggak pernah ganggu kok," Bu Farah. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut bukan main. Dan aku pun seketika berpamitan untuk berhenti bekerja di rumah Ibu Farah. Jadi Bu Farah ini sudah tahu semuanya. Terus kenapa Bu Farah malah diam saja? Kalau begini keadaannya, saya nggak kuat jika harus lanjut bekerja di sini. "Maaf ya Bu," ucapku. Karena Bu Farah mengerti dengan perasaanku, akhirnya aku pun dipersilakan untuk berhenti bekerja di tempatnya. Dan singkat cerita, setelah beristirahat dan mengemasi beberapa bajuku, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, aku pun akhirnya berpamitan pergi dari rumah itu karena aku tidak sanggup dengan semua keadaannya. "Maaf ya Mbak jika Ibu punya salah. Mbak yakin nih mau pergi? Sebenarnya saya sudah cocok sama Mbak Ayu. Soalnya Mbak Ayu tuh sopan," ucap Bu Farah dengan memberikan sejumlah uang di tangannya. "Mungkin kalau bantu Ibu di rumah lain saya bersedia Bu. Kalau di rumah ini saya nggak berani, maaf ya Bu," sahutku sopan dengan mulai berjalan keluar dari rumah itu. "Dimanapun sama Mbak, kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Asal kita nggak ganggu, mereka pasti nggak akan ganggu kok," jawab Bu Farah pelan. "Hehehe, iya Bu, tapi saya nggak berani. Maaf ya Bu, ngomong-ngomong, kemana suami dan anak Ibu ya? Saya mau pamit," ucapku mengalihkan pembicaraan. "Oh, mereka sudah tidur, nggak usah pamit, nggak apa-apa kok. Kan katanya kamu juga sudah ketemu mereka tadi malam di lantai 2, ucap Bu Farah sambil tersenyum pelan. "Loh, maksudnya? Kamu kemarin naik ke lantai 2 dan ketemu anak dan suamiku kan?" sahutnya dengan menatap mataku dengan diiringi senyuman yang hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Mengetahui hal itu, mataku pun kembali terbelalak dengan jantungku yang juga seketika kembali berdetak kencang tidak karuan. Dan di situ aku pun kembali sadar, seharian tadi saja Bu Farah datang, aku sama sekali tidak lagi melihat adanya suami dan anak Bu Farah yang sebelumnya terlihat naik ke lantai 2 tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berpamitan pergi dengan langkah kaki yang kupercepat daripada sebelumnya.
Dan tidak hanya itu, ketika aku berjalan pergi dari rumah tersebut, dari kejauhan aku kembali menoleh ke arah rumah Bu Farah, yang ternyata dari kejauhan aku melihat Bu Farah masuk kembali ke dalam rumahnya dengan ditemani seorang anak kecil yang tiba-tiba ada di depannya. Pemandangan tersebut adalah pemandangan yang terakhir kulihat di dalam rumah Bu Farah. Semua itu terlihat jelas dengan diiringi suara azan maghrib yang terdengar pelan seolah menemani langkahku pergi menuju kembali ke rumahku sendiri. Dan sejak saat itu, aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Bu Farah. Namun seingatku, di pertengahan tahun lalu, aku sempat melihat kembali iklan lowongan pekerjaan yang sepertinya akan ditempatkan di rumah Bu Farah. Namun setelah beberapa hari kemudian, iklan tersebut sudah menghilang dengan diiringi akun sosial media Bu Farah yang tidak lagi bisa aku temukan. Ya, sampai di sini cerita horor seru. Semoga bisa menghibur kita semua. Dan sampai ketemu di cerita horor seru lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.